Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu bagi kami. Pagi ini kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, menyanggupkan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kejutan Setelah Kita di Sorga. Ayat intinya diambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Keterangannya, seringkali kita menganggap orang-orang yang sedang ditarik Kristus datang kepadanya sendiri sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Banyak orang yang nanti berada di sorga yang tidak pernah disangka oleh para tetangganya akan masuk di sana. Manusia melihat keadaan luar, tetapi Allah melihat hati. Ada dari antara orang-orang yang ditebus baru dapat berpegang pada Kristus pada saat-saat terakhir hayatnya. Dan di sorga petunjuk akan diberikan kepada orang-orang ini yang pada waktu mereka mati tidak mengerti dengan sempurna akan rencana keselamatan. Bagi Yesus dalam sengsaranya di atas salib memancar satu sinar penghiburan, yaitu doa pencuri yang menyesal. Pada Yesus yang dipukul, dilukai, dan sedang bergantung di atas salib, ia melihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Pengharapan bercampur dengan penderitaan yang berat terdengar dalam nada suaranya sebagai orang yang tidak berdaya. Jiwa yang hampir mati menyerahkan dirinya sendiri kepada juru selamat yang akan mati. Yesus, ingatlah kiranya akan hamba, serunya, pada ketika Tuhan tiba kelak di dalam kerajaan-Mu. Langsung dijawab, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau juga bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Iman yang demikian dapat dilambangkan oleh para pekerja yang masuk bekerja pukul 11 yang menerima upah sama banyaknya dengan mereka yang sudah bekerja berjam-jam lamanya. Pencuri itu memohon dengan iman, dengan penyesalan, dengan perasaan berdosa yang mendalam. Ia memohon dengan sungguh-sungguh seakan-akan ia menyadari dengan sepenuhnya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya jika ia mau. Orang-orang yang dihargai Kristus itu diperkirakan cuma sedikit mengetahui ilmu agama, tetapi mereka mengasihi prinsip-prinsipnya. Di antara orang-orang kafir terdapat mereka yang menyembah Allah tanpa diketahui, yaitu orang-orang yang tidak pernah mendapat terang dengan perantaran manusia, namun mereka tidak akan binasa. Walaupun buta terhadap hukum Allah yang tertulis, mereka telah mendengar suaranya berbicara kepada mereka melalui alam dan telah melakukan hal-hal yang dituntut oleh hukum itu. Pekerjaan mereka merupakan bukti bahwa Roh Kudus sudah menjamah hati mereka dan mereka dikenal sebagai anak-anak Allah. Betapa kaget dan senangnya nanti orang-orang yang rendah di tengah-tengah bangsa-bangsa dan berasal dari orang-orang kafir mendengar dari bibir juru selamat, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Betapa senangnya nanti hati dia yang mempunyai kasih yang tak terbatas itu, manakala para pengikutnya memandang dengan kagum dan bersukacita mendengar kata-kata sambutannya. Kejutan setelah kita di sorga. Ketika umat-umat Tuhan berada dalam kerajaan sorga, akan ada kejutan-kejutan yang akan dihadapi. Salah satunya ialah bahwa orang yang kita sangka tidak akan ada di sorga, yang kelihatannya tanpa pengharapan dalam hidupnya, akan kita jumpai bersama-sama dalam kerajaan sorga. Karena kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Untuk itu, sepanjang masih ada waktu dan kesempatan, mari kita gunakan waktu terbaik kita, menggunakan segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita
untuk mempersiapkan diri, keluarga, jemaat, bahkan siapa saja yang kita jumpai untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga sukacita itu akan kita alami bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Bantu kami ya Tuhan untuk lebih berfokus pada kasih karunia keselamatan yang Engkau karuniakan bagi umat-umat manusia. Bantu kami untuk terus berserah dalam kendali kuasa-Mu, agar kami bisa lebih siap Engkau pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun lebih banyak jiwa dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Diberkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, diberikanlah umur yang panjang, diberikanlah murah-murah rezeki dari surga, sehingga dengan berkat-berkat Tuhan, kami dapat gunakan semaksimal mungkin apapun yang Kau titipkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Kami menserahkan kehidupan kami dalam kendali kuasa-Mu ya Tuhan. Apabila ada umat-umat-Mu yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan lemah imannya, kiranya Engkau kuatkan. Yang dalam keadaan berduka cita, kiranya Engkau hiburkan. Bahkan dalam setiap pergumulan yang sedang dialami, kiranya Engkau Allah yang Maha Baik memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau hingga Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.